Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Ariwibowo. Nah, ini sudah lama saya nggak upload video tentang mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Kimia. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial ya terkait dengan neraca massa pada mata kuliah ATK 1. Nah, ATK 1 itu kepanjangan dari Azas Teknik Kimia 1 ya, isinya tentang neraca massa. Biasanya mata kuliah ini itu diambil oleh para mahasiswa baru di jurusan Teknik Kimia, terutama di semester 1 ini, atau biasanya di semester ganjil seperti itu ya. Nah, ini kebetulan tahun ajaran baru sudah dimulai, jadi mungkin nanti beberapa video saya yang selanjutnya nanti terkait dengan neraca massa pada mata kuliah di ATK 1 ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, sekarang kita bisa mulai aja ya. Jadi kalau kita ngomong neraca massa, itu ada kata yang namanya neraca dan massa gitu ya. Ada dua kata di sini. Ada neraca dan massa. Nah, biasanya kalau mungkin teman-teman dulu di SMA atau SMP sempat mengambil mata pelajaran akuntansi atau pembukuan ya, biasanya kalau neraca itu kan ada proses input atau yang masuk dan ada output atau yang keluar. Mungkin disebutnya ada utang piutang atau ada pemasukan pengeluaran seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini ada kata massa. Oke. Massa ini sering salah kaprah disebut sebagai berat ya biasanya teman-teman, karena kalau beda massa dengan berat, kalau berat itu tergantung dari nilai gravitasi, kalau massa ya nilainya sama, misalkan massa manusia di sini sama di bulan, kalau 50 kg di sini, di sana juga 50 kg, cuma beratnya mungkin beda. Kalau berat kan satuannya newton ya. Nah, ini yang tapi secara lazim yang dipahami oleh masyarakat itu biasanya berat itu selalu dinyatakan sama dengan massa seperti itu. Tapi kalau kita memakai istilah yang sebenarnya, massa ya massa, seperti itu. Massa beda dengan berat seperti itu. Massa di sini satuannya ada kilogram, ada gram, ada misalkan pound seperti itu ya. Oke. Nah, di mata kuliah ATK 1 biasanya teman-teman itu belajar neraca massa yang steady state biasanya. Steady state ini artinya apa? Artinya tidak ada akumulasi dalam sistem, atau nilai dari dm per dt itu sama dengan 0 ya. Loh, apa sih yang dimaksud dengan steady state atau dm per dt? Nah, yang seperti kita tahu, kalau yang namanya proses di industri kimia itu selamanya enggak steady state. Mungkin dalam pemrosesnya itu ada unsteady. Unsteady itu artinya dia dinamis seperti itu. Dinamis berarti kemungkinan itu ada nilai akumulasi. Misalkan kita ngomong ada suatu tangki yang mengisi liquid atau cairan gitu ya. Ada massa yang masuk misalkan 10 kg per jam, keluarnya 5 seperti itu. Nah, di sini kan berarti ada hold up mass ya, ada massa yang terakumulasi di dalam tangki tersebut, karena masuknya 10 keluarnya 5, berarti kan masih sisa 5 di dalam tangki. Nah, itu disebut sebagai akumulasi. Tapi kalau dalam proses steady state, itu artinya kalau dia masuk 10 keluarnya juga 10. Kalau dia masuk 5 keluarnya dia juga 5. Kalau dia masuk 2 keluarnya juga 2. Sehingga biasanya itu paling gampang ditulis input min output. Input min output itu sama dengan 0. Ini dalam keadaan steady state gitu ya. Kalau dalam keadaan steady state ini biasanya paling gampang ditulis seperti ini. Oke. Steady state gitu ya. Oke, dalam keadaan steady state. Nah, itu seperti itu. Jadi, diingat tadi ya, kalau pada prinsip neraca massa steady state itu jumlah input harus sama dengan output. Yang sama apanya? Yang sama adalah massanya. Ya, massa. Bukan volumenya, bukan apalagi flow rate-nya, ya, tapi mass rate-nya. Jadi ada laju alir massa sama laju alir yang flow ya. Kalau yang flow kan satunya biasanya liter per jam kayak gitu. Nah, karena apa sih kok bisa beda? Karena kan kalau kita ngomong flow itu kan tergantung dengan densitas ya. Karena kita tahu nilai dari
Rho itu sama dengan M per V ini. Nah, densitas itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Dipengaruhi suhu. Sehingga ini kita tidak bisa mengatakan kalau flow rate-nya sama ya. Yang bisa kita katakan adalah mass rate-nya yang sama. Berarti massa input ini kalau saya bisa koreksi jadi gini, massa input itu sama dengan massa output gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau flow rate itu belum tentu sama ya, karena tergantung dari densitasnya. Kalau densitasnya misalkan masuknya pada suhu 25, keluarnya pada suhu berapa misalkan 50, bisa jadi volumenya kan berbeda. Karena volumenya berbeda, flow rate-nya bisa berbeda walaupun masanya sama. Sehingga kita tidak bisa menjadikan si flow rate itu sebagai basis perhitungan untuk neraca massa seperti itu. Oke, biar lebih mudah memahami, sekarang misalkan kita buat contoh simpel aja ya di sini. Kita buat contoh simpel. Di sini misalkan teman-teman yang paling gampang apa yang sering teman-teman lakukan di rumah itu adalah misalkan membuat teh gitu ya, misalkan membuat teh atau membuat air garam lah, misalkan di sini. Nah, di sini ini misalkan kita punya gelas gitu ya. Di sini misalkan ada input. Ada input gini. Oke, kemudian ada input satunya. Oke. Ini ya. Oke, yang ini misalkan dia itu adalah air gitu inputannya. Yang ini inputannya ke garam. Oke, jadi kita ceritanya di sini mencampur air dengan garam sehingga menghasilkan air garam seperti itu ya. Jadi ada campuran air dengan garam. Loh, Pak, garam itu kan kalau dicampur dengan air kan jadi satu. Enggak ya, walaupun namanya solution atau campuran ya, garam di dalam air wujudnya masih garam. Cuma dia hanya terlarut di dalam air, tapi di dalamnya itu masih ada kandungan garamnya. Seperti itu. Nah, pada suatu saat itu si garam ini bisa jadi enggak larut karena sudah jenuh. Gitu ya. Misalkan saya punya air, misalkan 10 kg gitu ya. Garamnya saya punya misalkan 200 gram gitu ya. 200 gram. Oke, garam. Oke. Sorry, ini 10 kg itu airnya. Airnya 10 gram, garamnya 200 gram. Ini kalau ditanya berapa konsentrasi akhir dari si garam di dalam campuran ini, nah kita harus menghitung massa total di dalamnya si garam, di dalam campuran itu berapa. Nah, misalkan contoh di sini saya berikan dia sebagai aliran A, itu misalkan ya. Ini aliran A, si garamnya misalkan dia aliran G, gitu ya. Nah, di sini kemudian kalau kita mau membuat campuran akhir di sini misalkan di dalam tangki ya. Dalam tangki saya berikan dia simbolnya T gitu ya misalkan. T gini. Maka ada pertanyaan berapa konsentrasi garam di dalam T. Nah, di sini perlu kita hitung ya. Berarti massa yang masuk ke dalam massa yang masuk ke dalam T siapa? Ada air sama garam. Berarti massa input ya itu sama dengan 10 kg. Ini kita basisnya saya jadikan kilogram semua ya, ditambah dengan 200 gram. 200 gram itu kalau kita rubah menjadi kilogram kan dibagi 1000. Berarti 200 dibagi 1000. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai gini sih, convert. Misalkan di sini ya. 200 dari gram menjadi misalkan kilogram gitu ya. Mungkin kilogram nggak ada di convertnya. Ya udah paling gampang gini aja lah. Sama dengan 200 dibagi 1000 kilogram. Maka campuran total di sini itu akan berubah menjadi berapa massanya? Massa totalnya. Massa totalnya itu sama dengan 10 ditambah dengan 0,2. Anda akan mendapatkan 10,2 kg.
Sehingga konsentrasinya si garam, nah ini belajar menyatakan konsentrasi ya. Kalau konsentrasi itu berarti biasanya dinyatakan dalam fraksi biasanya ya. Bisa persen, bisa fraksi, tergantung yang diminta apa. Nah, misalkan di sini kita diminta berapa persen gitu ya. Berapa persen massa gitu ya. Berapa persen massa, maka di sini konsentrasi garam itu Anda tinggal membagi aja. Jadi di sini sama dengan 200 dibagi dengan massa totalnya tadi. Ini kita rubah ya. Kita rubah menjadi 0,2 dibagi dengan 10,2. Nah, ini dalam satuan kilogram per kilogram. Oke. Kalau mau Anda nyatakan dalam persen, ya, jadi di sini tinggal dikalikan 100. Nah, ini dalam satuan persen. Ini persennya. Oke, berarti si garam di dalam tangki itu ada 1,96%. Ini contoh Pak, tadi kan dibilang kalau namanya neraca massa ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, neraca massa yang tidak ada yang keluar seperti ini disebut sebagai proses batch biasanya. Jadi ada yang masuk tanpa ada yang keluar, itu disebut sebagai proses yang batch. Sehingga misalkan kayak saudara membuat teh, membuat air garam gitu ya, ketika proses kan diaduk itu nggak ada proses keluar dari tangkinya gitu ya, atau keluar dari wadahnya, itu disebut sebagai proses batch. Jadi produk akhir dari air dan garam yang dicampur tadi itu menghasilkan konsentrasi larutan garam sebesar 1,96078% massa ya, seperti itu. Oke, seperti itu paling gampang. Nah, sekarang kalau misalkan dari gambar ini tadi ya. Nah, sekarang kita ganti yang masuk dalam bentuk laju alir massa gitu ya. Nah, misalkan di sini. Ini saya ganti kilogram per second gitu ya. Di sini saya ganti juga dalam bentuk gram per second. Jadi, dia dalam bentuk massa. Jadi, setiap waktu atau setiap detik itu ada yang mengalir sejumlah 10 kg. Si garam juga ada yang masuk sejumlah 200 kg per second. Nah, di sini kalau saya berikan aliran keluar di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada aliran yang namanya misalkan dia adalah ini namanya apa? Namanya saya kasih nama campuran gitu ya. Campuran. Nah, campurannya ini itu jadi berapa kilogram per second? Kilogram per second. Gitu kan? Nah, jadi berapa kilogram per second? Nah, di sini kalau misalkan kita ngomong dia prosesnya steady state ya. Nah, di sini kita asumsikan kalau mengerjakan permasalahan seperti ini kita asumsikan. Asumsi satu, proses steady state. Oke, itu yang kita asumsikan yang pertama. Kemudian kita pakai basis ya. Basis operasi. Basis operasinya apa? Basis operasinya tuh paling gampang adalah mengambil basis waktu di sini. Oke, misalkan 1 detik operasi. Boleh juga misalkan Anda mengambil basisnya itu adalah laju alir A 10 kg per second, itu juga boleh. Jadi yang penting dari basis tersebut kita mengetahui jumlah pasti gitu ya, jumlah pasti dari angka-angka yang akan kita kerjakan seperti itu. Nah, ini karena tangkinya di sini sudah nggak saya perlukan ya. Ini saya hapus nilai T-nya. Di sini saya berikan campuran ini sebagai aliran C gitu ya. Nah, kok jadi bundar ya. Campuran sebagai aliran C. Oke, campuran sebagai aliran C. Nah, di sini ini proses pengerjaannya cukup sederhana ya kalau kita menggunakan Excel, Yang paling gampang itu adalah kita membuat tabel ya, Di sini kita buat komponennya. Oke, komponen, kemudian di sini ada aliran, ada input itu misalkan. Input ini ya. Kemudian di sini ada aliran A ya. Di sini ada ada fraksi massa. Di sini nanti ada massa. Itu ya.
Di sini ada aliran B, aliran G gitu. Di sini ada, saya copy aja. Gini ya. Oke, ini saya match, ini saya match. Saya carikan, ini inputannya kan terdiri dari dua aliran ini ya. Nah, ini kita match juga di sini. Oke, gini. Komponennya di sini ada apa? Ada air dan garam. Oke. Loh, Pak, yang aliran C itu kan komponennya campuran. Kalau campuran ini dia bukan komponennya. Di sini hanya nama aliran. Kalau komponen itu adalah ini yang terlibat. Di sini ada garam, ada air. Gitu ya. Oke. Kemudian aliran keluarnya, outputnya atau outnya di sini output ya. Oke, di sini ada aliran C gitu atau campurannya. Di sini ada massa sama fraksi massa gitu. Oke, ini kita blok ya. Kita beri kotak-kotak biar nggak bingung nanti. Nah, seperti itu. Di sini ada misalkan total gitu ya. Oke, ingat kalau mengerjakan seperti ini kita harus membuat yang namanya tabel. Di sini ada fraksi atau konsentrasinya Z-nya di masing-masing aliran disertai dengan massanya. Tuh. Nah, di sini kita bisa inputkan karena basis operasi kita 1 detik operasi, maka di sini bisa kita inputkan untuk aliran A. Nah, aliran A, massa dari air itu adalah 10. Garamnya di aliran A kan nggak ada, berarti di sini kita isi 0. Oke, totalnya tinggal kita pakai auto sum di sini. Ini tinggal tarik ini. Oke, seperti itu. Fraksi itu sama dengan konsentrasi, sama dengan ini tadi ya. Ini nyatanya ini sebenarnya fraksi. Itu fraksi ya. Oke, fraksi massa. Nah, berarti kalau kita ngomong fraksi massa, di sini kan ada komponen garam tadi. Sebenarnya di sini ditanyakan itu adalah berapa konsentrasi garam di dalam T, dinyatakan dalam fraksi massa atau persen berat. Maka di sini yang digunakan untuk mencari konsentrasi itu adalah massanya garam yang ada di T dibagi dengan massa total. Massa totalnya kan tadi campuran antara A dengan G, di mana massa totalnya itu adalah 10,2. Maka untuk mencari fraksinya tinggal 0,2 dibagi dengan 10,2. Nah, kalau pada kasus yang di bawah ini, berarti fraksi massa itu cukup Anda cari seperti ini, sama dengan 10 kita bagi dengan totalnya di sini, kita kasih tanda F4. F4 itu artinya dia untuk mengunci, karena kalau kita pakai Excel kan paling gampang dikerjakan itu di drag ditarik ke bawah seperti itu ya. Nah, ini Anda tinggal enter seperti ini, Anda tarik ke bawah. Nah, gini ya. Oke. Oke, seperti itu. Sorry ini sebenarnya saya edit dulu, kayaknya untuk enternya itu nggak bisa. Oke, seperti itu. Jadi ini kita tarik. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk yang ada di aliran A, seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke aliran G. Aliran G, ingat di sini aliran G, maka aliran G ini yang masuk dia hanya garam. Oke, dalam bentuk 200 gram. Berarti di sini kita rubah si garamnya sama dengan 0,200 dibagi dengan 1000. Kita jadikan dalam satuan kilogram ya di sini. Kilogram kayak ini. Nah. Oke, seperti itu. Airnya berapa? Karena di G ini nggak ada air, maka airnya di sini kita isi 0. Seperti itu. Di sini kita tinggal inputkan auto sum-nya. Nah, tinggal kita bagi aja. Sama dengan 0 dibagi dengan ini tadi, dengan F4 gitu ya. Nah. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu aliran inputnya berapa ya, nilainya ya. Di sini ada aliran A itu 10, nilai B-nya 0,2. Nah, sini kalau kita menganut ini tadi ya, neraca massa steady state ya, neraca massa steady state.
neraca massa steady state seperti ini. Oke, neraca massa steady state seperti ini, di mana massa input dikurangi output itu sama dengan 0. Artinya kalau di sini saya rubah, maka di sini nilai dari massa input itu akan sama dengan massa output ya. Karena massa input sama dengan massa output di sini. Oke. Jadi pada aliran output atau campuran ini tinggal kita tambahkan sebenarnya. Jadi kita tambahkan ya sama dengan massa aliran A ditambah dengan massa aliran B seperti itu. Oke, ini tinggal kita drag ke bawah seperti itu. Nah, gitu kan? Ya, tinggal kita drag ke bawah. Lalu untuk mencari masanya ya, berarti kan di sini pertanyaannya tadi kan berapa kilogram per second, maka ketemunya tadi ini 10,2 kilogram per second. Gitu ya. Nah, di sini tinggal kita cari fraksinya kayak tadi. Berarti 10 dibagi 10,2 gitu kan F4. Oke, seperti itu, tarik ke bawah. Nah, pastikan nilai fraksi itu totalnya harus sama dengan 1, gitu ya, totalnya. Kemudian nilai dari massa input itu harus sama dengan massa output, seperti itu. Ini hal pertama yang basic yang harus diketahui, seperti itu ya. Hal pertama basic yang harus diketahui. Jadi ada inputan ya, biasanya sih dalam bentuk flow rate karena ini kan aliran massa ya. Kalau di proses industri kan biasanya kalau kita memproses barang itu kan berproses secara kontinu atau alatnya bekerja secara kontinu atau secara terus menerus. Sehingga apa? Biasanya di soal-soal ATK itu dinyatakan dalam bentuk mass rate atau laju massa seperti itu. Nanti kalau mau dinyatakan dalam bentuk laju alir juga boleh, tapi kita memerlukan data densitas. Nah, untuk itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, di sini akan coba kita kembangkan ya, dari permasalahan ini kita kembangkan ke model yang lain. Misalkan saya copy lagi ya. Ini saya copy. Oke, kita kembangkan ke model yang lain. Misalkan di sini itu dia tidak hanya terdiri dari air saja. Misalkan di sini dia sudah terdiri dengan garam, misalkan ya. Terdiri dengan garam. Oke, ini nama alirannya tetap aliran A ya, nama alirannya. Misalkan tetap ya, nama alirannya tetap saya kasih nama aliran A. Jadi A ini bukan kepanjangan dari air, tapi dia nama alirannya adalah aliran A, seperti itu. Dengan konsentrasi si air dan garam, ya, sebentar bawah ini. Bahkan konsentrasinya si air itu adalah 80%, gitu ya. Oke, nah konsentrasinya si air itu 80%. Ini saya hapus dulu. Si air 80%. Oke, sekarang diminta berapa sih nilai campurannya si C ya, antara si campuran A dengan G, dan diminta konsentrasi akhir. Dan si garamnya jadi berapa persen nih, si garam di campuran akhir ya, garam. Berapa persen berat, berapa persen masanya, berapa? Pertanyaannya seperti itu. Oke, ini sebenarnya prosesnya sama seperti tadi, cuma di campuran awal itu sudah ada air dengan garam dicampur dengan garam, seperti itu ya. Nah, kalau kita buat tabel itu juga tetap karena komponennya itu hanya terdiri dengan air dan garam. Maka di sini nilai isian dari komponen tetap air dan garam, seperti itu. Oke. Kemudian di sini yang kita perlu perhatikan apa? Kita perlu perhatikan adalah, nah, ini jangan lupa ditulis ya. Ada asumsi dan ada basis operasi. Oke. Jadi kita memakai hal yang sama aja, asumsinya prosesnya steady state, dengan basis operasinya 1 detik operasi, misalkan ya. Oke, sekarang kita inputkan. Sorry, ini persennya misalkan saya isikan persen weight atau persen massa gitu ya. Oke, berarti di sini fraksi massa dari air, kalau kita mau mengisi aliran A, kalau kita hitung di sini, itu adalah 0,8. Nah, sekarang si garam berapa?
kita nggak tahu garamnya berapa. Nah, yang kita ketahui secara pasti itu adalah apa sih? Adalah nilai fraksi total, ya, fraksi total itu harus sama dengan 1. Jadi gini, berarti fraksi nilai totalnya kan harus 1. Berarti nilai garam itu sama dengan 1 dikurangi dengan si 0,8 ini. Nah, 0,2. Jadi istilahnya biar dia bisa jadi 1 itu butuh garam berapa sih? Ya ini kayak pengurangan matematika pengurangan biasa gitu ya. Berarti kalau 0,8 harus ditambah 0,2 agar menghasilkan fraksi totalnya sama dengan 1. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berapa kilogram sih air yang masuk melalui aliran A dan garam yang masuk melalui aliran A? Yang kita ketahui di sini apa? Yang kita ketahui adalah massa dari aliran A, massa total dari aliran A itu adalah 10 kg. Kita isikan di sini 10. Oke, berarti untuk mencari massa, tadi kan kita tahu ya, fraksi itu kan sama dengan massa komponen dibagi dengan massa total, gitu ya. Berarti kalau massa komponen, massa komponen itu sama dengan apa? Tinggal perkalian silang aja kan ya. Berarti fraksi dikalikan dengan massa total, gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita kalikan aja sama dengan 0,8 dikali dengan 10. Kita tekan F4. Gitu. Buat kunci ini kita drag ke bawah. Ini soalnya kalau nggak kita kunci ya, misalkan seperti ini, maka langsung kita kalikan 10 gini ya. Nah ini kalau kita tarik ke bawah, ini hasilnya dia 0. Karena apa? Karena tuh, jadi 0,2 dikalikan dengan yang di bawahnya 10. Jadi gesernya sama-sama satu baris. Tapi kalau dia kita kunci, di sini tekan F4 gitu ya. Kita tekan F4, Anda enter, Anda tarik ke bawah seperti ini. Sorry kebablasan ya. Anda tarik ke bawah seperti ini. Ini ganti 10. Nah, yang terjadi apa sih? Yang terjadi adalah 0,2-nya tetap dikalikan dengan 10. Seperti itu ya. Oke, berarti dari perhitungan sederhana ini kita bisa tahu kalau nilai air yang masuk di aliran A itu sama dengan 8 kg atau 80% dari 10. Ya. Si garam berapa yang masuk? Yang masuk adalah 20% dari 10, nilainya 2 di sini. Oke. Nah, di sini kita misalkan mau menghitung fraksi sebaliknya ya. Ya, tinggal dibagi aja berarti nanti 8 dibagi 10 atau 2 dibagi 10 untuk menemukan fraksinya. Oke. Sekarang kita move ke aliran G di sini. Aliran G ini nggak ada perubahan. Dia tetap isinya 200 gram per second. Hanya garam tanpa ada air. Berarti yang kita isi adalah si garam aja di sini. Oke, berarti di sini karena satuannya gram, kita rubah ke kilogram menjadi 200 per 1000. Jadi 0,2. Airnya berapa? Airnya 0, gitu kan? Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya itu adalah 0 ditambah 0,2 di sini. Oke. Oke, jumlahnya 0,2. Berarti di sini fraksi massanya itu sama dengan 0 dibagi dengan 0,2. Kita tekan F4, jangan lupa ya. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini berdasarkan ketentuan steady state tadi, kan nilai massa input harus sama dengan massa output. Berarti massa output itu sama dengan totalnya dari aliran A sama aliran G. Ini kalau kita tulis neraca massanya ya. Neraca massanya itu sama dengan A plus G sama dengan C ini. Oke, berarti kalau untuk mencari C ya, massanya. Oke, untuk mencari C maka tinggal dijumlah aja nilai A sama G. Jadi di sini untuk masing-masing komponen sama dengan 8 ditambah dengan 0. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Ini. Oke, tinggal kita cari fraksinya sama dengan 8 dibagi dengan 10,2, kita tekan 4 ya. Kita tarik ke bawah. Oke, berarti di sini kita temukan kalau fraksi dari si garam ya, fraksi dari si garam itu jawaban dari yang ini ya. Campurannya itu laju alirnya jadi berapa? Jadi 10,2 kg per second. Garamnya berapa persen? Garamnya itu sama dengan
Sorry, ini saya hapus ya. Garamnya berapa persen? Sama dengan ini tadi. Ya, fraksinya kita kalikan 100. Jadi 21,56%. Nah, oke, gampang kan ya ATK? Simple. Jadi intinya kalau kita mengerjakan persamaan steady state, intinya apa? Intinya nilai dari massa input itu harus sama dengan massa output. Dan di sini kita bisa memainkan nanti fraksi-fraksinya di sini ya. Fraksi-fraksinya bisa kita mainkan seperti itu. Oke, ini untuk kasus yang pertama. Oke, sekarang kita coba latihan ke contoh kasus yang berikutnya ya. Ini saya copy, tapi nanti komponennya akan saya ganti. Oke. Sorry. Ini saya ganti ya. Saya ganti ada air dan solid. Nah, di sini ini namanya misalkan ada filter, nanti ada filter. Ini misalkan filter. Oke. Kayak gini ya. Jadi ini ada filter. Nah, kalau filter itu biasanya kalau kita menyaring suatu zat itu kan ada yang masuknya sudah dalam bentuk campuran, kemudian tersaring ya. Tersaring berarti ada dua aliran keluar. Ada misalkan kalau ada kita punya liquid yang isinya padatan, kalau kita saring berarti kan padatannya terpisah dari liquidnya yang mungkin nggak terpisah 100%. Misalkan kalau kita mau menyaring kopi gitu, membuat kopi kita saring itu kan masih ada kopi yang terbawa gitu ya. Nah, ini saya ganti alirannya jadi ada dua aliran keluar gitu ya. Alirannya yang satu saya taruh sini lah. Oke, salah klik ya. Oke, gini ya misalkan ada saringan gitu ya. Saringannya itu misalkan namanya dia solid. Ini solid. Nah, ini laju alirnya kita nggak tahu ya. Di sini kita ini buat soal baru ya, kita buat soal baru. Oke, ini misalkan di sini dia lajunya ganti 50 gitu ya. Atau 100 lah, 100 kg per second gitu, dimana airnya itu kita ganti misalkan 60% gitu ya. 60%. Nah, pinginnya solid ini saya kasih nama S. Ini saya ganti liquid gitu ya, saya kasih nama liquid, kasih nama liquid gitu. Liquid atau kasih nama L gitu ya campurannya. Nah, pinginnya di sini yang awalnya 60% si airnya ya, berarti kan di sini ada kandungan solid dengan air. Ini kalau mau kita pisahkan berarti kan solidnya terpisah. Kalau solidnya terpisah, maka nilai dari liquid itu kan konsentrasinya meningkat karena solidnya dikurangi. Nah, di sini saya pingin misalkan si air itu naik menjadi misalkan 95% weight gitu ya. Nah, di sini solidnya saya nggak tahu jadi berapa ya. Solid jadi berapa saya nggak tahu. Ya, kilogram per secondnya sekarang nggak tahu. Ini tanya kilogram per second. Ini solid yang terpisah saya juga nggak tahu jadi berapa persen di sini. Oke, di sini juga nggak tahu. Solid itu berarti di sini kandungannya hanya solid aja, ya, nggak ada yang lain. Oke. Nah, ini kita hapus. Oke, kita hapus. Oke, jadi masih sama seperti yang tadi, kita menggunakan asumsi prosesnya steady state dengan basis operasinya 1 detik operasi. Kita tulis neraca massanya di sini. Ingat neraca massa itu yang massa input dipisahkan dengan massa output. Ya, di situ. Karena di sini ada satu input ya tanda panahnya, ada dua output, maka di sini harus kita rubah ya. Di sini kita rubah, inputannya hanya ini. Oke, outputannya jadi dua ini. Nah, gini. Inputannya ada aliran A. Intinya ada aliran Oke, sorry. Outputnya ada aliran S dan aliran L gitu ya.
dengan L. Jadi di sini kita tulis neraca massanya A itu sama dengan, kan input sama dengan output ya, berarti S plus L. Oke, ini di sini bisa kita kerjakan setelah itu. Oke, seperti ini. Nah, di sini hal-hal yang perlu diketahui itu kita tuliskan dulu, atau yang sudah diketahui di dalam permasalahannya ya, itu kita ketahui dulu. Seperti contohnya ini. Si A itu massa totalnya adalah 100 kg dengan kandungannya 60%-nya itu adalah air, 60% massanya itu adalah air, sisanya berarti solid. Berarti di sini ketahuan ya, kan massa itu totalnya harus 1. Berarti 1 itu kan sama dengan 100%. Ya. Berarti di sini kalau ada 60%, berarti si solid sisanya berapa? Sisanya adalah 40%. Oke. Nah, sini bisa kita inputkan aja. Dalam bentuk fraksi berarti persennya dihilangi ya. Jadi sama dengan 60 dibagi 100, gitu kan ya. Totalnya itu sama dengan 1. Sorry, ini saya ganti dulu solid. Oke. Berarti di sini si solidnya ini sama dengan berapa? 1 dikurangi 0,6 ya. Masanya totalnya di aliran A itu ada 100 kg. Oke, ada 100 kg. Di sini kan 100 kg basisnya 1 sekian, berarti sekiannya kita hilangi, tinggal 100 kg di sini. Nah, untuk mencari massa dari masing-masing komponen ada air sama solid, kita pakai persamaan ini tadi. Kalau yang namanya fraksi itu sama dengan massa komponen dibagi dengan massa total. Berarti massa komponen itu harus sama dengan fraksi dikalikan massa total. Ya, berarti di sini sama dengan 0,6 dikali dengan 100. Jangan lupa tekan F4 ya, biar bisa ditarik ke bawah tanpa kita perlu mengetik ulang persamaannya. Oke. Nah, di sini ketahuan berarti. Ketahuan apa? Ketahuan input ya. Input atau aliran yang masuk ke dalam filter itu mengandung solid sebesar 40 kg. 60 kg-nya si air. Oke. Nah, ini kalau mau dijadikan 95% airnya, berarti airnya nanti harapannya fraksi di aliran L ini fraksinya menjadi 0,95. Ya, karena dimurnikan, si solidnya disaring tadi. Di sini kita tulis 0,95 atau tadi dari persen 95 dibagi dengan 100 gitu ya. Maka fraksinya adalah 0,95 seperti itu. Oke, di sini karena fraksi totalnya itu harus sama dengan 1, maka fraksi si solid itu sama dengan 1 dikurangi 0,95. Kita ketemu 0,05. Itu kan? 0,05. Nah, di sininya si solid itu karena nggak ada campuran airnya di aliran S, maka si solid di sini fraksinya 1. Ya. Oke. Karena nggak ada airnya berarti 0 di sini. Nah, gitu kan? Sekarang kita punya persamaan ini berarti. Kan tadi bilangnya input harus sama dengan output. Ya, berarti air yang masuk, air yang masuk di aliran A, karena di aliran S nggak ada airnya, maka semua air yang ada di sini itu kan pindah ke aliran L. Jadi air yang ada di sini itu pindah ke air di sini, karena di sini tidak ada airnya. Jadi hanya solidnya aja, solidnya disaring, airnya dibuang gitu misalkan. Tapi di dalam airnya itu kan nggak semua solidnya bisa kesaring. Mungkin ada yang ukuran solidnya kecil kayak gitu ya, nggak bisa kesaring. Berarti gimana? Semua air, nah ini yang disebut sebagai neraca massa tadi ya. Salah satunya itu adalah nilai massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Jadi neraca massa itu boleh pakai neraca massa total kayak gini tadi, ya. Oke, ini neraca massa total atau pakai neraca massa komponen kayak ini. Berarti karena di sini tidak ada si air, tidak ada si air, benar ya. Di aliran S nggak ada si air, airnya 0. Maka di sini karena masuk massa output sama dengan 0 atau massa input sama dengan massa output, berarti nilai dari 60, 60 berarti aliran L ya, aliran L itu kan 60 dikurangi S atau aliran A dikurangi S. Ya, dari sini kan ya. Aliran L itu sama dengan kalau kita pindah ruas maka A min S. Ya, berarti sini 60 dikurangi dengan S ini. 0.
Oke, jadi massa di aliran L itu ada 60 kg. 60 kg dari si air. Oke, nah di sini yang jadi masalah nanti akhirnya. Loh Pak, di sini akhirnya mencari solidnya gimana ini? Mencari solid yang ada di S sama yang ada di L gitu ya. Yang ada di S sama yang ada di L. Nah, di sini inilah pentingnya kita tahu operasi matematik ya sederhana. Bentar. Oke. Nah, sekarang di sini pentingnya kita tahu operasi sederhana matematika. Jadi ini sama seperti gini. Kalau 0,95 itu sama dengan 60, ini saya copy deh. Saya copy di sini. Sorry. Biar agak lebih fokus ya. Di sini 0,05 gitu. Ini tadi 60. Oke. Kalau 0,95 itu setara dengan 60, berarti kalau 5 itu berapa? Kan seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan 100% itu isinya 100, maka 5%-nya isinya berapa? Nah, seperti itu kan jadi pertanyaan sederhana matematika. Kalau 100% itu isinya 100, maka siapa tadi? 5% itu isinya berapa? Ini pertanyaannya sama seperti itu. Kalau 95% itu isinya 60, maka 0,05 isinya jadi berapa? Nah, di sini kita pakai perbandingan matematik ya, pakai perbandingan matematik. Misalkan di sini. Oke. Ini perbandingan matematik. Misalkan kalau 0,95 itu isinya 60, jadi kalau 0,05 itu isinya berapa? Ya, seperti itu. Atau 98% itu isinya 60, maka kalau 5% itu isinya berapa? Cara paling gampang itu sebenarnya adalah seperti ini. Kita tinggal mencari aja per 100-nya itu isinya berapa, atau per persennya itu isinya berapa. Sebenarnya kan seperti ini nih. 95, ini kan 5 gitu ya. Maka nilai persatuannya, ya nilai persatuan itu kan sama dengan berapa? Sama dengan 60 dibagi dengan 95, gitu kan? Jadi nilai persatuannya itu adalah 0,63. Ini kalau kita kalikan 95 hasilnya pasti balik lagi ke 60 ya. Kan 95 ya. Tuh, balik lagi ke 60 kan ya. Berarti setiap persen dari 95 itu isinya adalah 0,63157,895 per persen. Nah, berarti kalau ditanya 5%, ya tinggal dikalikan 5 ya, sama dengan 5 kalikan ini. Seperti itu. Jadi 3,157. Nah, biar gampang itu cara perbandingannya bisa dibuat seperti ini. 5 ya, ini saya kasih kurung dulu. 5 dibagi dengan 95. Sorry, dibagi dengan persennya 95 ini tadi, kalikan 60. Nah, ini kalau bentuk persamaan ini kan sebenarnya ini ya. 60 dibagi 95 tadi baru dikalikan 5. Itu kan? Nah, sebenarnya kan sama. Ini tadi kan kita peroleh dari mana? Dari 60 dibagi dengan 95 dikalikan 5. Sorry, belum dikalikan 5 ya yang ini ya. Yang ini kan 60 dibagi 95 aja. Oke. Kalau mencari yang berapa nilai 5%-nya, maka hasil nilai persatuannya itu dikalikan dengan 5 kalikan 60. Maka bentuk sederhana secara matematis itu bisa ditulis K89 atau 5 dibagi dengan 95 kalikan 60 ya. Isinya 3,157. Maka di sini dengan cara yang sama itu bisa kita dapatkan sama dengan 0,05 ya dibagi dengan 0,95 oke dikalikan dengan 60. Nah, ini pentingnya Anda bisa memainkan fraksi massa. Jadi fraksi massa itu bisa dibolak-balik ya, dia bisa digunakan juga sebagai bentuk perbandingan untuk mencari tahu nilai persatuan tadi kayak tadi ya, seperti yang saya bilang di sini tadi. Oke. Ini misalkan nolnya saya kurangi kok kepanjangan kayak
Oke, ini ya. Oke, berarti di aliran L itu tinggal kita jumlah ya. Kita jumlah kayak ini. Nah, berarti di aliran L itu kita dapatkan nilai totalnya itu menjadi 63,158. Ya. Oke, sisanya lari kemana? Ini kan harusnya 100 ya. Tadi kan masuknya 100. Di aliran L ada 63,158. Jumlah airnya di aliran A 60 kg ini sama dengan di aliran L. Berarti yang berkurang hanya apa? Yang berkurang hanya si solid. Berarti di solid sama seperti prinsipnya ini tadi. Untuk mencari aliran di S, berarti kan kalau kita pindah ruas, si L-nya ini, S itu sama dengan A minus L. Ya, kalau dari persamaan ini. Nah, maka di sini kita inputkan aja. Ya, solid berarti untuk mencari S itu kan A minus L. Tinggal A dikurangi dengan L, masanya L di sini. Ya kan, kalau neraca massa kan kita harus memenuhi kaidah ini tadi ya. Kaidah yang massa masuk atau massa input harus sama dengan massa output. Karena di sini ada dua keluaran massa output, maka salah satu dari keluaran massa output tadi itu pasti adalah sisa pengurangan dari aliran input dan aliran output yang satunya. Nah, kayak ini tadi ya. Kalau kita mencari L itu berarti kan pasti A minus S. Atau kalau kita mencari S itu pasti A minus L. Atau kalau kita mencari A itu pasti S plus L, seperti itu. Nah, pada kasus ini karena di sini tidak ada kandungan air di aliran S, maka tinggal solid aja kan di sini ya. Solidnya berarti aliran A dikurangi dengan aliran L. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita jumlah di sini. Oke, nah sekarang kita buat cek aja di sini. Harusnya kan aliran A dikurangi aliran S dikurangi aliran L itu harusnya 0 ya. Nah, sekarang kita buat cek balance aja di sini ya. Cek. Sama dengan aliran A minus aliran S minus aliran L itu harusnya 0 ya. Nah, 0. Berarti kalau sudah 0 seperti ini, oke, ini kalau kita tarik ke atas berarti jumlahnya juga 0 ya. Kalau sudah 0 semua seperti ini berarti pekerjaan kita sudah betul. Seperti itu ya. Paling gampang. Oke. Seperti itu. Jadi, kalau kita mengerjakan neraca massa, kita harus memegang yang steady state tadi ya, terutama. Kita harus memegang aturannya dulu. Memegang aturannya dulu. Basis operasinya berapa persen, kayak gitu ya. Basis operasinya berapa persen, kemudian si siapa namanya? Sorry, bukan basis operasi. Alirannya steady state, kemudian basis operasinya kita mau ambil yang flow rate-nya juga boleh ya. Sorry, mass rate-nya juga boleh. Kalau sama seperti saya, seperti ini, basis operasinya, waktunya yang saya ambil, maka nanti tinggal masanya yang masuk per waktu itu kan ketahuan seperti yang ada di sini, itu juga boleh. Seperti itu. Jadi, yang penting Anda menuliskan basis operasinya berapa. Gitu. Basis operasi yang diambil itu apa, seperti itu ya. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita coba di sini saudara pahami dulu ya secara singkat ya. Sebelum kita move ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini cuma ngobrol aja ya. Kalau kita misalkan ngomong neraca massa atau ATK 1 itu biasanya jadi momok buat mahasiswa baru di jurusan teknik kimia. Sebenarnya gampang kok neraca massa itu, yang penting Anda paham dulu atau bisa mengidentifikasi mana massa masuk, mana massa keluar, seperti itu. Nah, nanti kalau seperti ini masih dalam bentuk single unit operation ya. Jadi ada satu alat aja. Ini nanti bisa juga dirangkai dengan beberapa alat. Nah, nanti kalau dirangkai beberapa alat itu bisa kita kerjakan pakai metode yang namanya neraca massa total ya, neraca massa total. Jadi kita jadikan semua alat yang terlibat itu dalam satu sistem. Nanti kita identifikasi massa yang masuk mana, massa yang keluar mana, seperti itu. Atau kita juga bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada di masing-masing unit operasi. Nah, itu akan kita bahas nanti setelah misalkan saudara sudah paham beberapa contoh soal yang akan kita bahas di sini. Oke, silakan dipahami dulu sebentar ya di sini.
Oke, sekarang kita coba move ke contoh soal yang lain. Ini sama seperti tadi ya, kita copy aja. Tapi teman-teman nanti kalau misalkan mau mengerjakan soal, itu pasti harus membuat ini ya. Entah itu soalnya dalam soal cerita atau soal gimana, teman-teman harus membuat diagram bloknya seperti ini. Kemudian Anda berikan asumsi basis operasi. Jangan lupa neraca masanya ditulis. Dan Anda buat tabelnya. Seperti itu ya. Ini kalau kita mau mengerjakan pakai Excel, karena lebih gampang dikerjakan pakai Excel daripada dikerjakan secara manual seperti itu. Oke, sekarang coba saya copy dulu, kita buat ke contoh soal yang berikutnya ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Sekarang saya ingin, kalau ini tadi kan contoh soal kita kan masih wujudnya masih ini ya, apa namanya? Satu input, dua output, atau dua output, satu input. Sekarang kalau misalkan saya buat multiple input, misalkan inputnya lebih dari satu gitu ya. Inputnya lebih dari satu. Nah ini inputnya ini. Saya buat seperti ini. Oke, inputnya lebih dari satu. Oke, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini outputnya saya hapus dulu kayak gini. Sequence-nya. Ini kasusnya masih sama seperti si siapa tadi? Si filter tadi yang masih seperti filter, tapi di sini ada tambahan ya, ada tambahan lagi. Di sini misalkan si siapa tuh namanya? Saya hapus. Oke, di sini ada tambahan campuran juga ya, campuran antara misalkan sama juga air dengan ini misalkan air juga solid gitu ya. Misalkan di sini airnya diketahui misalkan berapa enaknya, misalkan 125 kg gitu ya. Airnya 125 kg. Tuh solidnya ini istilahnya misalkan 30% gitu ya. Solidnya 30% ya. Oke, yang diketahui ini aja solidnya 30%, kemudian di sini diambil ya solidnya. Oke, sebentar. Misalkan solidnya di sini itu diketahui laju alir solidnya itu sekitar berapa enaknya? Kita ambil 65 gitu misalkan 65 kg per second. Oke. Di sini diminta ada pertanyaannya itu si airnya jadi berapa persen ya. Solidnya jadi berapa persen? Terus kemudian laju alirnya berapa? Ya. Ini buat gampang-gampangan aja ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kasusnya masih sama. Nah, di sini perlu kita identifikasi lagi ya. Kita identifikasi lagi dengan menggunakan asumsi yang sama, prosesnya steady state ya. Di sini misalkan saya berikan aliran B gitu ya. Nama alirannya aliran B. Oke, aliran yang ini aliran B, ini aliran A. Aliran A itu masih sama mengandung laju alirnya ini kilogram per second. Oke, jadi di sini di aliran A itu air yang mengalir itu 60% dari aliran totalnya. Aliran totalnya kita punya 100 kg per second seperti itu. Kemudian solidnya sisanya ya. Di aliran B jadi ada dua input nih, ada dua input yang masuk ke dalam filternya ya. Aliran B itu yang mengalir ada 125 kg per second air dengan solidnya 30%. Totalnya kita nggak tahu totalnya berapa ya. Pokoknya ada airnya 125 kg per second. Kandungan si solidnya itu 30%. Yang kita tahu totalnya harus pastinya kan 100% ya. Berarti di sini ada keterangan kalau dari sini teridentifikasi apa?
airnya itu adalah 70% dari total aliran yang ada di sini. Jadi 70% itu sama dengan 125. Maka 100%-nya nanti jadi berapa? Itu gampang nanti dikerjakan pakai cara yang kayak ini tadi. Oke. Kemudian di sini yang keluar sorry, di sini saya naikkan ya. Saya naikkan, misalkan saya jadikan 85 gitu ya, 85 kg per second gitu, saya naikkan. Kemudian di sini yang keluar itu ada solid aja dengan laju air 85 kg per second. Ya. Nah, di sini ada keluaran liquidnya, itu ada airnya. Oke, airnya kan tadi ada campuran air solidnya keluar, dan ada solid yang masih terbawa oleh si liquid ini. Berapa persen kita nggak tahu. Laju alirnya di sini juga kita nggak tahu. Nah, di sini perlu kita buat seperti tadi ya. Karena di sini ada dua aliran, ini raca masanya saya rubah dulu. Berarti A plus B itu sama dengan S plus L ya. Jadi ada dua aliran masuk, ada dua aliran keluar. Oke, di sini berarti saya tambahkan aliran masuknya. Saya geser. Oke, di sini saya copy. Ini ya. Oke, berarti di sini saya ganti aliran apa? Aliran B. Oke, di sini bisa kita identifikasi nih dari sini ya. Kita identifikasi kayak tadi ya. Oke, jadi hal-hal yang diketahui di sini kita inputkan terlebih dahulu, baru nanti kita kerjakan identifikasi variabel apa yang perlu dicari seperti itu. Misal ya, kita kerjakan dulu dari aliran A. Aliran A ini kita tahu masuknya adalah 100 kg. Masanya air, fraksi masanya itu sama dengan 60 yang diketahui di sini. Karena fraksi maka harus dibagi 100. Oke, 100. Ini ya. Oke, kemudian aliran B, airnya saja itu adalah 125 kg. Solidnya 0,3. Berarti 30 dibagi dengan 100. Jadi gini ya. Ini yang diketahui itu adalah airnya aja, jadi bukan aliran totalnya di B. Jadi air aja itu sebesar 125 kg per second. Si solid itu adalah 30%, solidnya 30% di sini. Berarti kalau kita jadikan massa ya 30 dibagi 100. Oke, kemudian aliran S solidnya itu 85 kg. Oke, di aliran L kita nggak tahu. Oke, sekarang hal-hal atau variabel yang bisa dicari dari informasi ini apa aja? Kita mulai dari yang A. Yang A berarti kalau total fraksinya di sini harusnya 1 ya, maka solid sama dengan fraksinya solid sama dengan 1 dikurangi dengan 0,6. Oke. Nah, dari sini kan bisa dicari nih fraksinya ya. Sorry, dari fraksinya bisa kita cari masanya. Sama dengan 0,6 dikali dengan totalnya ini. Oke, seperti ini. Oke, kita tarik. Oke, jadi aliran A dan selesai ya. Jadi aliran A sudah kita tahu semua variabelnya di sini. Oke, sekarang kita move ke aliran B. Aliran B total masanya harus berapa? Harus 1 juga. Berarti di sini berapa nih? Sama dengan 1 dikurangi 0,3. Ya kan? Nah, berarti ada 0,7. Nah, ini kan kasusnya sama seperti ini tadi. Kalau 95 itu nilainya 60. Kalau 5 nilainya berapa? Ya kan? Nah, di sini bisa kita kerjakan juga ya. Kalau 70% ya, si air itu sama dengan 125, si 0,3 nilainya berapa? Atau Anda mau mengerjakan langsung 100%-nya. Kalau 0,7 atau 70% itu nilainya 125, maka laju alir totalnya kan 100%. Di sini jadi berapa? Jadi ada dua pilihan ya. Anda mau mengerjakan ini boleh, mengerjakan ini boleh. Kita coba pakai mengerjakan yang bawah, karena yang tadi kan sudah ya. Maka paling gampang seperti ini. Sama dengan 1 dibagi dengan 0,7 dikalikan dengan 125. Nah, ini massa total di aliran B. Oke. Jadi kalau massa totalnya ada 178,571, maka solidnya berapa? Ya tinggal totalnya dikurangi solid. Atau Anda mau memakai perbandingan ini juga masih boleh. Misalkan 0,3
dibagi dengan 0,7 kalikan 125. Itu juga boleh. Tapi biar nggak ribet ya, biar nggak ribet kita kurangin aja ya. Totalnya dikurangi dengan 125. Ini massa yang ada di aliran apa? Massa yang ada di aliran B. Berarti dari yang diketahui, yang persen diketahui ini, makanya saya bilang tadi kita juga bisa memainkan prosentase atau fraksi massa yang ada di sini untuk mencari nilai massa. Ya kan? Seperti ini tadi hasilnya. Jadi kalau 0,7 itu hasilnya 125, maka 100%-nya berapa? Ya tinggal 0,3 dibagi 0,7 kalikan 125. Atau Anda mau mengerjakan yang 0,3 juga boleh. 0,3 bagi 0,7 kalikan 125. Kalau yang 100% atau aliran total ya 1 dibagi 0,7 kalikan 125. Seperti itu. Berarti aliran inputnya dan. Oke, ada aliran A sama aliran B. Neraca massanya itu A plus B sama dengan S plus L. Ya kan? Oke. Kalau sudah, nah seperti ini. Kita cek ya, di aliran S itu saya bilang hanya solid, nggak ada airnya. Berarti di sini fraksinya air 0, fraksinya solid 1, fraksinya totalnya juga 1. Oke, berarti dari neraca massa ini kita perhatikan solidnya di sini. Oke, kan nggak ada air nih di sini, ya kan? Solidnya juga nggak ada. Nggak ada air 0, berarti semua air itu akan pindah ke aliran liquid yang sama dengan 60 plus 125, gini kan? Nah, oke. Kemudian siapa? Solid di aliran L itu kalau kita perhatikan neraca massa di sini kan A plus B sama dengan S plus L. Kalau kita mencari L berarti kan A plus B dikurangi S, ini beda ruas ya. Berarti kalau kita mencari solid yang ada di aliran L ya tinggal sama dengan apa? A plus B dikurangi dengan L. Ya, enter. Nah, kan? Ini tinggal kita jumlah. Kita jumlah seperti ini, enter, ketemu deh. Ya, tinggal kita cari fraksi massanya. Dengan 185 dibagi dengan 193, jangan lupa tekan F4 biar kita bisa drag. Nah, seperti ini, kita drag, gitu ya. Berarti di sini masanya juga pasti 0 ya. Nah, di sini tinggal sama aja. Oke, selesai ya. Berarti di sini dari soal yang ada di sini diketahui ya. Airnya itu berapa persen ya? Airnya berarti sama dengan si siapa tadi ya? Si solid, si air tadi. Fraksi masanya si ini. Oke, kalikan dengan 100. Oke, ini juga 100 kayak gini. Nah, ini jadi persen gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi gampang kerjakannya ya. Jadi dari beberapa yang kayaknya tadi mungkin yang diketahui hanya sedikit informasi, ternyata bisa kita kembangkan jadi lebih banyak seperti itu. Jadi yang perlu kita pegang seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita ngomong neraca massa itu harus kita tuliskan dulu neraca massanya. Kita identifikasi dari aliran yang masuk ke unit operasinya atau masuk ke dalam sistem, itu alirannya mana aja, yang keluar mana aja. Kemudian kita ekstrak informasinya ya kayak ini tadi. Ya, kalau 60 berarti di sini 40. Kalau di sini 30 berarti airnya kan 70%. 70% itu 125. Maka nanti yang 30% berapa? Atau aliran totalnya berapa? Nah, di aliran S ini isinya hanya solid, nggak ada airnya. Berarti semua air itu pasti pindah ke sini. Ya kan? Semua air pindah ke sini. Berarti solid yang di sini tinggal sisanya. Solid yang masuk dikurangi solidnya ini sama dengan solidnya ini. Jadi prinsipnya seperti itu. Neraca massanya itu dikerjakan pakai neraca massa komponen boleh, neraca massa total juga boleh. Seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini ya, demikian penjelasan singkat untuk hari ini ya. Nanti kita minggu depan akan coba praktek lagi mengerjakan neraca massa dengan menggunakan MS Excel dengan soal yang mungkin ya tingkat kesulitannya akan naik seperti itu. Oke, jangan patah semangat bagi mahasiswa baru jurusan teknik kimia, tetap semangat dan semangat belajar. Dan yang pasti Anda harus mau nggak mau belajar nilai-nilai dasar dari ATK atau nilai dasar dari teknik kimia, karena ATK ini termasuk pada mata kuliah inti di jurusan teknik
kimia. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.